Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya, walau belajar dari rumah. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas ya soal dari tema 2 persatuan dalam perbedaan. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan latihan soal subtema 1 ya di tema 2. Oke, langsung saja adik-adik sekalian ya. Ini ada di halaman 98 ya. Mulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu juga salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada pusat radio, sekarang RRI, untuk disebarluaskan. Proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Oke, untuk soal yang pertama, kalimat tanya yang tepat sesuai teks tersebut adalah, ya jawabannya paling tepat adalah yang B ya adik-adik sekalian ya. Siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kita lanjut ke soal nomor 2. Informasi penting yang dapat ditemukan menggunakan kalimat tanya siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, nah jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang D ya. Yang D yaitu Suprapto, Bahtiar Lubis, dan Yusuf Ronodipuro. Nomor 3, kata tanya yang tepat untuk kalimat pertama pada teks tersebut adalah, kita lihat ya, teks pertama. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti kapan ya? Karena menyatakan waktu. Jadi nomor 3 jawabannya kapan. Kemudian nomor 4, kata tanya bagaimana dapat digunakan pada kalimat nomor 3. Ini ya adik-adik sekalian, kalimat nomor 3 ya. Proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Jadi bagaimana proklamasi kemerdekaan disiarkan itu ya, menggunakan kata tanya bagaimana, berarti kalimat nomor 3. Kemudian nomor 5, buatlah 5 kalimat tanya berdasarkan isi teks tersebut. Oke. Di sini udah saya tuliskan adik-adik untuk yang nomor 5 ya. Oke, yang pertama ya, kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Yang kedua, siapa yang menandatangani salinan naskah teks proklamasi? Kemudian kalimat tanya yang ketiga, apa nama radio yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian kalimat tanya yang keempat, berapa kali proklamasi kemerdekaan disiarkan di radio pada hari itu? Kemudian untuk yang kelima, siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan? Itu ya adik-adik sekalian, ada 5 ya. 5 kalimat tanya berdasarkan isi teks. Oke. Selanjutnya kita ke muatan IPS nomor 1. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah, jawabannya yaitu Mesir ya. Nomor 2, proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri karena A, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Itu ya, untuk nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian nomor 3, ini nomor 3 adik-adik seharusnya. Contoh penerapan makna proklamasi saat upacara bendera adalah, nah ini, mengikuti upacara dengan khidmat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4 ya. Ya. Mengapa golongan muda dan golongan tua bersedia menyingkirkan perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan? Nah, di sini udah saya tuliskan ya. Jadi tujuannya adalah agar tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka dapat segera tercapai. Dan nomor 5, bagaimana caramu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Cara memaknainya adalah dengan belajar giat ya, karena kita sebagai siswa. Kita lanjut ke muatan IPA ya, muatan IPA. Perhatikan tabel berikut ini ya. Jadi di sini ada beberapa jenis tumbuhan serta cara adaptasinya ya. Ada kaktus, eceng gondok, keladi, dan juga terate. Kemudian ada 4 macam adaptasi ya.
Ada yang daun lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Ini biasanya tanaman air ya, yang banyak air ya. Kemudian daun yang mengalami modifikasi menjadi duri, ini biasanya untuk yang di daerah yang sulit air atau di gurun. Kemudian yang C, akar serabut yang lebat untuk mengapung di permukaan air. Yang D, batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Oke. Untuk nomor 1, pasangan jenis tumbuhan dan cara penyesuaian diri dengan lingkungan yang tepat adalah jawabannya yang B ya. 2 dengan D, yaitu eceng gondok, batangnya berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut yang termasuk tumbuhan xerofit adalah, nah jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu kaktus, lidah buaya, dan kurma. Nomor 3, tujuan bunga dari tumbuhan Rafflesia mengeluarkan aroma busuk adalah ini untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Oke, kita lihat di sini adik-adik. Getah yang dihasilkan oleh tumbuhan sukun dan sawo berfungsi untuk, ini jawabannya adalah melindungi diri dari pemangsa ya. Jadi untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian nomor 5, bagaimana cara tumbuhan di samping mempertahankan diri dari pemangsa? Ini kaktus ya adik-adik. Ini dengan berdaun berbentuk duri ya. Nanti kalau terkena durinya tentunya akan terluka ya. Oke, kita ke muatan PPKN KD 3.4. Nomor 1, manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah jawabannya yang B, yaitu terciptanya persatuan dalam perbedaan ya. Kemudian nomor 2, contoh sikap toleransi dalam upaya mencapai persatuan dalam perbedaan adalah jawabannya itu tidak mengganggu kegiatan ibadah. Nomor 3, manfaat yang diperoleh jika kita bersatu dalam olahraga bergu adalah, manfaatnya apa? Untuk meningkatkan kerjasama dan kekompakan tim ya. Kalau kita bersatu tentunya kerjasama akan terjalin sehingga timnya akan menjadi lebih kompak. Nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi kita diminta menuliskan masing-masing 2 ya, yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Oke, untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk di lingkungan sekolah ya, misalnya ini dengan bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Kemudian melakukan piket kelas secara bersama-sama. Kemudian di lingkungan masyarakat ya, dengan membantu korban bencana tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain beribadah sesuai agamanya. Oke, kita lanjutkan ke muatan SBDP ya. Nomor 1, gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada dan dipadukan membentuk gerak tari yang baru dinamakan gerak tari. Jawabannya adalah kreasi baru. Nomor 2, tari saman merupakan tari tradisional berasal dari Aceh ya adik-adik sekalian ya. Jadi tari saman itu merupakan tari tradisional dari daerah Aceh. Kemudian nomor 3, dari pola lantai berikut, yaitu pola lantai bentuk garis horizontal, lingkaran, dan garis zigzag, yang termasuk pola lantai melengkung adalah, yang melengkung berarti lingkaran ya. Kalau yang lain ini adalah garis lurus. Nomor 4, Komang ingin mementaskan tari tradisional secara berkelompok. Jumlah anggota kelompok ada 5 orang. Bantulah Komang membuat pola lantai berikut. Yang A, pola lantai vertikal, B, pola lantai segi 5, C, pola lantai melengkung ke depan. Nah, ini adik-adik sekalian, untuk pola lantai vertikal ya, ini ada 5 orang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 lah. Vertikal berarti ada yang paling depan ya, paling belakang ya, membentuk baris vertikal. Kemudian yang kedua, pola lantai segi 5. Nah, ini ada 5 orang ya. Ini membentuk segi 5. Kalau kita gambar bisa menjadi bintang ya, bintang 5. Kemudian yang C, pola lantai melengkung ke depan. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita tarik garis berarti melengkung ke depan. Oke, kita ke soal terakhir ya, muatan SBDP. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada tari kecak ya, tari khas Bali ya. Apa nama tari tradisional pada gambar tersebut? Ini adalah jawabannya adalah tari kecak. Kemudian yang B, berasal dari daerah manakah tari tersebut? Dari Bali. Kemudian yang C, tuliskan pola lantai pada tari tersebut. Nah, pola lantainya adalah berbentuk lingkaran ya. Itu adik-adik sekalian ya, untuk
tema 2, latihan soal subtema 1 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila pengen melihat pembahasan yang lainnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.